Muji. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang dan salam sejahtera buat seluruh teman-teman pengadaan yang hadir pada forum ini. Siang ini sesuai jadwal dari MSTC adalah dengan materi Rencana Umum Pengadaan 2024 dengan narasumber Bapak Bidi Dani. Insya Allah beliau tidak diragukan lagi ahlinya ahli di pengadaan. Sedangkan untuk tata tertibnya mungkin tidak jauh berbeda dengan eh, diskusi-diskusi sebelumnya. Intinya nanti silahkan bagi yang berkenan menyampaikan pertanyaan, diutamakan untuk yang raise hand. Kemudian untuk yang di kolom chat juga silahkan. Namun demikian mungkin kita prioritas untuk yang raise hand lebih dulu. Dan selama pelaksanaan Zoom ini, mohon untuk bisa mematikan mikrofon dari masing-masing peserta. Mungkin demikian untuk kelas pembuka dari saya. Untuk membersihkan waktu, dan Pak Budi juga sudah hadir. Layar dan kesempatan kami persilahkan. Monggo Pak Budi. Baik, terima kasih. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan semakin dalam keberkahan. Yang terhormat Pak Muji Santosa selaku Direktur MSTC, eh, Kak Muklis, Pak Eko dari Rumah Sakit Nganjuk, eh, dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih sudah berkenan bergabung di hari ini. Mudah-mudahan mungkin apa yang saya sampaikan bisa eh, apa ya, memberikan gambaran terkait dengan rencana umum pengadaan tahun 2024. Sekedar informasi bahwa eh, sebagian baik itu yang untuk DPA, untuk APBD maupun DIPA, APBN itu sudah disahkan, artinya sudah ada kewajiban kita untuk segera menayangkan rencana umum pengadaan agar proses pengadaannya bisa berlangsung mulai Januari sampai nanti dengan Desember. Yang kedua, dengan Bapak Ibu mengumumkan rencana umum pengadaan, harapannya adalah sebagai transparansi pengadaan barang dan jasa dan persiapan teman-teman pelaku usaha untuk bisa berpartisipasi di dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Artinya teman-teman penyedia ini saat ini adalah yang dilihat adalah rencana umum pengadaan kita. Ada pengadaan apa saja. Nah, dari situ mereka akan mencoba menyiapkan diri, eh, menata dirinya sehingga nanti bisa ikut berpartisipasi, baik itu nanti melalui katalog, melalui tender, pengadaan langsung dan sebagainya macam. Jadi inilah sebenarnya yang diinginkan sehingga kita bisa menyampaikan rencana pengadaan tahun 2024. Baik, saya akan coba share screen saja langsung. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di alur pengadaan barang dan jasa, artinya bahwa proses pengadaan kita itu mulai dari perencanaan sampai nanti sampai ke serah terima. Artinya kita di sini adalah awal langkah awal yang memang matang baik. Apa yang nanti akan kita yang Deputi Bidang Pengembangan. Sepertinya terputus. nih. Ya, Oke, maaf, saya ulangi share screen. Oke, jadi rencana umum pengadaan tahun 2024 adalah rencana yang memang sudah kita susun sejak nyusun anggaran, sehingga sekarang ini adalah kewajiban kita untuk mengumumkan rencana umum pengadaan.
Nah, kalau kita lihat di pengertiannya, bahwa pengadaan barang dan jasa itu adalah proses perumusan kebutuhan, penetapan barang dan jasa, cara pengadaan, jadwal maupun anggarannya. Kalau berbicara terkait dengan pengertian pengadaan barang dan jasa. Sedangkan kalau perencanaan pengadaan adalah identifikasi pengadaan. Artinya di sini ada beda. Eh, Satunya adalah identifikasi kebutuhan, satunya adalah identifikasi pengadaan. Yang membedakan di sini adalah identifikasi kebutuhan itu disusun pada saat bersamaan dengan pada saat menyusun anggaran. Sedangkan identifikasi pengadaan itu disusun setelah anggaran itu disahkan. Jadi sebenarnya dari sini kita sudah bisa menentukan membedakan pengadaan barang dan jasa dan perencanaan pengadaannya. Terkait dengan rencana pengadaan, jadi sirup atau rencana pengadaan merupakan daftar rencana pengadaan barang atau jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau perangkat daerah. Jadi saat ini adalah kita membuat daftar. Kita membuat daftar rencana pengadaan, kira-kira 2024 itu mau beli apa saja, mau bangun apa saja, mau jasa lainnya apa saja, maupun mau cari kok jasa konsultan apa saja. Artinya inilah yang harus kita siapkan di dalam rencana umum pengadaan ini. Kalau kita lihat siapa pelaku pengadaannya, jelas satu adalah pengguna anggaran yang nanti menetapkan perencanaan pengadaannya, menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaannya dan melaksanakan konsolidasi. Itu adalah di pengguna anggaran. Nah, itu juga nanti dapat didelegasikan ke kuasa pengguna anggaran, di mana pejabat yang mendapatkan pendelegasian tugas dan kewenangan dalam perencanaan pengadaan. Maka PA itu bisa mendelegasikan ke KPA dan di KPA sendiri bisa mendelegasikan penyusunan perencanaan pengadaannya sesuai dengan kebutuhan ke PPK-nya. Jadi ini adalah para pelaku pengadaan dalam menyusun perencanaan pengadaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi saya sampaikan, DIPA RUP itu memang DIPA disahkan atau DPA disahkan membatasi dalam artinya artinya kalau ini 2024, Maret 2024, 1 Aprilnya eh, tetap Bapak Ibu bisa melakukan revisi atau mengedit RUP-nya. Cuma LKPP akan menarik datanya dari DIPA atau DPA disahkannya sampai ke tanggal 31 Maret itu nanti akan dinilai oleh LKPP. Nah, penilaian ini masuk di dalam sampai tahun 2024 sebagai penilaian indeks tata kelola pengadaan minimal baik. Artinya nanti ketika Bapak Ibu sekalian, Satker OPD-nya mengumumkan RUP-nya lebih dari 50% sampai 100%, itu yang akan dinilai oleh LKPP. Nanti ditarik data terakhir adalah per tanggal 31 Maret 2024. Sedangkan kalau teman-teman nanti OPD-nya atau Satker atau kementerian lembaganya atau Pemdanya mengumumkan RUP-nya kurang dari 50%, maka nanti dinilai oleh nol, dinilai nol. Artinya selain kenapa ini harus dipaksa sampai tanggal 31 Maret, tujuannya adalah sekali lagi dalam rangka menyampaikan informasi ini loh pengadaan kita, ini loh transparan kita bahwa apa yang akan kita belanja dari anggaran negara baik itu APBN atau APBD sudah kita umumkan rencana umum pengadaannya di dalam sirup. Sehingga sesegera mungkin Bapak Ibu sekalian untuk mengumumkan rencana umum pengadaannya. Baik, ketika kita bicara rencana umum pengadaan, nah, kalau kita lihat tahapannya, jadi RUP yang sekarang akan Bapak Ibu input atau yang sekarang tayang, itu adalah sebuah proses yang memang cukup panjang. Mulai dari identifikasi kebutuhan, identifikasi pengadaan, penetapan itu barang atau jasanya, cara pengadaan barang atau jasanya, jadwalnya, anggarannya berapa, baru nanti RUP itu diumumkan. Jadi RUP adalah puncak perencanaan pengadaannya.
Jadi artinya teman-teman, jadi mengumumkan RUP itu bukan sekedar hanya umumkan, karena ada proses. Mulai dari identifikasi kebutuhan sampai munculnya anggaran di dalam melaksanakan kegiatannya. Nah, jadi pertuan. Jadi kita butuh hasilnya. Dari mana? Dari susun, kita bisa melihat teman-teman butuh apa. Oh, saya tahun tahun depan saya butuh laptop. Saya butuh PC, saya butuh scanner, saya butuh printer, saya mau membangun, saya mau butuh jasa konsultan. Artinya sudah dibuat identifikasi berdasarkan renja atau restra yang disusun pada saat organisasi itu ditetapkan. Mulai dari artinya sudah ada ini kebutuhan kita. Disusunlah baik itu melalui apa namanya eh, menggunakan metode apa ya saya lupa itu artinya teman-teman sudah bisa mengumpulkan dari program kegiatan sampai ke komponen kalau APBN dari program kegiatan sampai sub kegiatan itu akan muncul menjadi hasil identifikasi kebutuhan. Jadi muncullah daftar identifikasi. Jadi saya sudah punya daftar. Nih, hasil kebutuhan teman-teman dari beberapa unit atau beberapa inilah yang dibutuhkan, butuh laptop segala macam semacam ini. Jadi kita sudah punya daftarnya. Nah, setelah daftar jadi, itu kan nanti akan menjadi DPA atau rencana kerja anggaran yang disusun oleh teman-teman bagian program atau bagian perencanaan. Nah, ini kalau APBD ada semacam ini ya, artinya rencana kerjanya. Saya ambil di beberapa contoh. Kalau APBN, nah, nanti ada RKKL-nya. Artinya hasil identifikasi tadi akan muncul di sini. Oh, saya butuh jasa konsultan. Saya butuh jasa lainnya. Saya butuh pengadaan barang. Semuanya ada dari data identifikasi kebutuhan yang sudah kita susun tadi yang akan dituangkan menjadi anggarannya. Jadi itu adalah prosesnya. Ini prosesnya panjang. Saya hanya singkat saja ini karena biar teman-teman melihat sekilas saja. Baik, setelah DPA atau DIPAH disahkan ada, maka ini adalah yang harus dilakukan teman-teman. Identifikasi pengadaan. Yang kedua, menetapkan jenis pengadanya. Yang ketiga adalah menetapkan cara pengadaannya. Yang keempat, memaketkan paketnya seperti apa. Melakukan konsolidasinya. Kapan penggunaannya, anggarannya berapa, baru nanti RUP diumumkan. Artinya kunci adalah ketika DIPA atau DPA disahkan, artinya sebelum disahkan pun kita sudah bisa harus menentukan. Karena bersamaan dengan penyusunan anggaran, penetapan anggaran, kita sudah bisa menyusun perencanaan anggarannya, perencanaan pengadaannya seperti apa. Saya contohkan di teman-teman APBD. Ya, ini saya contohkan. Ini adalah di RK-nya. Di sini ada program, ada kegiatannya, ada sub kegiatannya. Sehingga kita bisa lihat rinciannya semacam ini. Nah, langkah pertama, begitu kita sudah lihat RKA-nya di APBD, teman-teman kan di sini. PPK, karena di apa di teman-teman daerah mungkin jarak SPPK-nya tidak istilahnya menggunakan KPA bisa juga di sini KPA atau garis miring PPK melakukan identifikasi pengadaan barang pada sub kegiatan pada RKPD yang terdapat akun belanja pengadaan barang dan jasa berdasarkan penugasan dari PA atau KPA-nya. Kalau memang menunjuk PPK-nya ya, tapi kalau KPA-nya yang melaksanakan maka KPA-nya. Artinya di sini ketika teman-teman daerah lihat level sub kegiatan. Nah, di sini ada level sub kegiatannya. Di dalam level sub kegiatan akan muncul beberapa kode akun belanja. Nah, kode akun belanjanya akan muncul. Di sini akan terakomodir itu pengadaan barang, pengadaan modal, atau belanja akun belanja lainnya. Bisa belanja tidak terduga, bansos, belanja hibah, maupun atau belanja hibah dalam bentuk pengadaan barang dan jasa. Artinya apa? Teman-teman sudah bisa melihat dari sini pemaketannya berdasarkan level sub kegiatannya, ya.
Nah, dari level subkegiatan tadi, kita bisa memetakan jenis pengadaannya. Jenis pengadaannya barang atau jasa. Nah, ini contoh. Di sini ada di subkegiatan pelaksanaan sinergitas dan harmoni itu muncul ada belanja alat atau bahan untuk kegiatan kantor alat, alat tulis. Nah, di sini ada jenis ini kita kategorikan. Belanja bahan atau ATK, belanja bahan untuk kegiatan kantor atau alat tulis itu masuk pengadaan barang atau jasa. Oh, kita kelompokkan barang. Belanja bahan cetak, jasa apa barang. Nah, nanti kita tinggal tentukan. Belanja makan minum, barang atau jasa. Nah, nanti tidak, artinya kita bisa memetakan. Oh, kalau memang kita kategorikan barang, oh ini barang. Oh ini kalau makan minum bentuknya catering nanti menjadi jasa. Kan bisa. Bahan cetak, kalau dia beli jadi masuk barang. Kalau memang misalnya harus dicetak dulu dengan desain tersendiri, maka bisa masuk jasa lainnya. Artinya teman-teman bisa memetakan semua dari kode akun belanjanya di sini. Jadi kita bisa melihat mana yang jasa lainnya, jasa konsultan maupun di jasa konstruksi. Di sini muncul honor. Honor itu sebenarnya nanti kita bicara detailnya. Honor itu kalau secara filosofi akun ke akun anggaran itu honor itu adalah masuk di jasa, pembayaran jasa atas pekerjaan yang sudah dilakukan. Artinya kita bisa mengelompokkan. Perjalanan dinas. Perjalanan dinas juga akan masuk di dalam eh, sebenarnya masuk di dalam filosofi masuk di jasa. Jasa nanti kan ada jasa sewa apa beli tiket, masuk jasa lainnya atau jasa hotel semacam ini. Nah, ini bisa dimasukkan di dalam kategori jasa. Artinya apa? Teman-teman melihat ini sudah bisa memetakan. Oh, ini pengadaan barang atau pengadaan jasa atau pengadaan jasa konsultan atau pekerjaan konstruksi. Dari barang yang sudah ditentukan tadi, ya, nah itu masuk kategori apa? Kategori penyedia atau swakelola atau yang sekarang ada muncul adalah kategori non pengadaan. Jadi teman-teman bisa menggunakan cara pertama. ATK, bahan cetak, minum rapat clear, bisa barang ya, atau bisa jasa lainnya, masuk penyedia. Di sini ada honor. Nah, honor ini, kalau teman-teman berdiri sendiri, tanpa ada sebuah kegiatan yang menaunginya, maka nanti teman-teman bisa masuk di kategori adalah non pengadaan. Perjalanan dinas, kalau dia itu termasuk ada uang hariannya, di luar apa angka ini udah termasuk uang harian, tiket, hotel segala macam, maka nanti bisa masuk kategori non pengadaan. Ini adalah ketika teman-teman melakukan pemaketan cara pertamanya. Atau cara kedua, teman-teman menggunakan polanya pola. Jadi di sini teman-teman sub kegiatannya dan harmonisasi perencanaan. Ketika teman-teman dan sub kegiatan adalah merupakan saya mengelompokkan ya yang tadi itu atau menggunakan swakelola. Ketika PPK merancang, oh ini adalah kegiatan ya. Nah, kegiatan yang nanti akan dituangkan menjadi kegiatan swakelola baik itu tipe 1 sampai maupun tipe 4. Artinya nanti teman-teman mendeklarasikan di sini bahwa di sini ini adalah sebuah kegiatan. Jadi kegiatan adalah koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan itu menjadi sebuah kegiatan. Di dalamnya nanti ada belanja bahan, belanja ATK, ada belanja bahan cetak, ada belanja minuman, dan ada honor. Nah, honor ini nanti masuk di kategori adalah swakelolanya. Jadi honor ini kita masukkan di dalam kategori perjalanan dinas kita masukkan swakelola. Jadi nanti di dalam RUP-nya tinggal cuma satu Bapak Ibu sekalian judulnya adalah koordinasi pelaksanaan sinergitas perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah.
adalah S, swakelola. Tadi kita ada penyedia, ada penyedia, tapi kita kelompok swakelola. Cuma nanti Bapak Ibu harus menentukan ketika memang ini kita rencanakan swakelola, maka nanti ada kewajiban sebagaimana aturan terkait dengan swakelola. Ada SK-nya, ada SK tim persiapan, pelaksana, dan pengawas. Nah, ketika kita melaksanakan kegiatan ini, pasti ada persiapannya, pasti ada kegiatannya, ada pengawasannya. Nah, inilah yang nanti kalau memang teman-teman mau menyekan ini menjadi sebuah kegiatan swakelola, maka nanti harus disiapkan adalah SK, memenuhi kategori swakelola tipe 1. Berarti ada SK swakelolanya. Itu adalah, jadi ada dua cara yang paling ideal Bapak Ibu lakukan adalah tadi yang cara pertama, langsung penyedia yang ini adalah non pengadaan, atau kita nanti cara yang kedua adalah tadi kita membuat bahwa ini adalah sebuah kegiatan dalam mendapatkan barang atau jasanya yang di dalamnya ada penyedia dalam swakelola dan ada swakelolanya. Jadi nanti munculnya adalah penyedia atau swakelola. Nah, dari setelah kita mendapatkan penyedia dan swakelola, nah nanti kalau kita menggunakan cara pertama tadi, eh, kalau pemaketan yang cara pertama tadi, maka teman-teman ketika ini masuk pengadaan melalui penyedia, nah, tadi yang ini adalah non pengadaan ya, yang honor maupun berdirinya non pengadaan, maka nanti teman-teman melakukan pemaketan, eh, menggunakan mau metodenya apa? ATK menggunakan purchasing atau pengadaan langsung atau tender, bahan cetak purchasing atau pengadaan langsung, belanja bahan makan itu ada purchasing atau apa namanya makan minum. Nah, ataukah memang masuk kategori pengadaan dikecualikan. Jadi kita kelompokkan ke sini. Nah, dari sini kita bisa melakukan pemaketannya. Alat tulis kantor nilai 10 juta. Ini untuk usaha kecil atau non kecil? Sebagian ketentuan bahwa untuk usaha kecil adalah di bawah 15 miliar. Bahan cetak 1,5 juta untuk usaha kecil atau non kecil. Belanja makan minum 44 juta untuk usaha kecil atau non kecil. Artinya ini yang nanti teman-teman melakukan pemaketannya. Kalau menggunakan cara pertama. Dan di sini karena belanja honor dan perdinya adalah kita nyatakan sebagai non pengadaan, maka ini nanti tidak diumumkan di dalam RUP-nya untuk honor maupun di perdinya. Ini adalah kalau memang cara pertama melalui penyedia atau tadi yang teman-teman bisa menggunakan cara melalui swakelola. Nah, dari pemaketan tadi, mulai dari cara pengadaannya, jenis pengadaannya, terus nanti apa jadwalnya, spesifikasinya akan muncul menjadi hasil identifikasi pengadaan. Jadi kita punya list, udah punya list di laptop, tadi barang atau jasa, ini produk impor kecil, kerjanya seperti apa, lokasinya di mana, jumlahnya di mana, nilainya berapa. Inilah yang nanti artinya teman-teman sudah punya hasil identifikasi pengadaan tadi. Dari DPA atau DIPA-nya sudah kita bisa kumpulkan nih. Oh, ini belanjanya, kebutuhannya seperti ini. Nah, dari situ dibuatlah formulir penyusunan perencanaan pengadaan, ya. Ya, mulai dari nomor sampai ke sumber anggarannya. Nah, termasuk di sini sudah KBKI, KBLI, SBU kalau memang masih di ini kita sudah bisa menentukan di sini. Pada saat teman-teman memetakan, melakukan perencanaan pengadaannya sampai sumbernya. Nah, perencanaan pengadaan tadi nanti ditandatanganin oleh KPA atau garis miring PPK-nya. Nah, inilah yang nanti dipakai Bapak Ibu sekalian untuk ngumumin RUP. Jadi RUP itu basisnya dari sini, berdasarkan perencanaan pengadaan, penyusunan perencanaan pengadaan yang sudah disusun ketika DPA atau DIPA-nya sudah terbit, sebelumnya bersamaan dengan penyusunan anggarannya itu kan sudah bisa ditentukan. Jadi kita sudah punya petanya Bapak Ibu sekalian. Nah, formulir-formulir ini yang nanti dipakai untuk operator sirupnya untuk input RUP-nya. Jadi yang sekarang banyak sekali operator sirup itu tidak tahu seperti apa kan gitu. Nah, itu adalah APBD. Kalau APBN, filosofinya sama, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Untuk mengumumkan RUP, itu harus siapkan Bapak Ibu sekalian, ada di RKA dan dokumen perencanaan pengadaan tadi.
Kenapa? Nah, untuk APBN sama, kalau APBD tadi adalah program kegiatan subkegiatan, kalau yang di APBN dilihat adalah di komponen garis miring subkomponennya. Dari sini ada belanja barang, mana belanja modal, belanja lainnya. Jadi kita bisa identifikasi seperti ini. Contoh, ada program, kegiatan, sampai ke subkomponennya. Kita bisa baca semua dari RKKL semacam ini. Nah, nanti mana komponennya 051, misalnya saya contohkan NSPK yang disusun, subkomponennya adalah NSPK. Nanti ada subkomponen yang lainnya. Ini adalah untuk APBN. Nah, cara pengadanya sama Bapak Ibu sekalian. Ada cara pertama adalah teman-teman tinggal memaketkan berbasis akunya, belanja bahan di sini. ATK, komputer, spanduk, nah ini masuk pengadaan barang, ini masuk penyedia. Belanja jasa konsultan penyusun dokumen. Oh, ini jasa konsultasi. Belanja jasa profesi honor. Honor itu kan sebenarnya masuk di jasa lainnya. Terus belanja swab test masuk di jasa lainnya. Belanja perdin, perdin kalau memang itu hotel full board maka jasa lainnya. Nah, ketika hotel masuk di penyedia, swab test masuk di penyedia. Honor, nah honor ini karena ini adalah cara cara pertama, artinya diumumi sendiri-sendiri, maka honor ini adalah termasuk kategori non pengadaan. Jadi ini yang cara memaketkan. Oh ini non pengadaan, ya. Nanti ini adalah pengadaan, ini penyedia. Oh ini non pengadaan. Nah, cara kedua ini adalah kalau teman-teman menyusun perencanaannya, cara kedua bisa dengan menyatakan bahwa ini adalah kegiatan. Kegiatan misalnya contohnya adalah menyusun NSPK yang disusun, menyusun NSPK misalnya. Ketika PPK merencanakan ini menjadi sebuah kegiatan, nah nanti dia masuk kategori mana? Swaklola tipe satu mau dikerjakan perguruan tinggi atau kementerian lain, dikerjakan oleh organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat, artinya PPK sudah menetapkan, oh ini mau saya swakelolakan saja. Ketika mau swaklola, maka nanti di dalamnya ada belanja bahan, ada belanja jasa konsultan. Ah, yang honor ini sebagai swakelolanya, yang diklik di S-nya, swab test masuk penyedia dalam swakelola, hotel masuk di penyedia dalam swakelola, transport narasumber mungkin masuk di dalam swakelolanya karena isinya adalah daftar transport saja. Jadi teman-teman mempunyai dua pola memilihnya adalah menggunakan tadi itu satu-satu atau kita menjadi sebuah judul sebuah kegiatan. Judulnya adalah penyusunan SPK dalam menyiapkan rekomendasi tata kelola kawasan dan kesehatan ikan dengan nilai 750 juta misalnya semacam ini. Nah, artinya ada dua melalui penyedia atau melalui sekolah tergantung bagaimana PPK menyusun perencanaan pengadaannya. Tinggal ini oh ini penyedia, oh ini swakelola kan gitu ya. Nah, setelah itu nah baru dilakukan memilih jenis pengadaannya apa? Saya contoh pengadaan alat eskavator, ada barat pasti nggak mungkin sih mau swakelola pengadaan langsung melalui langsung atau melalui tender cepat atau tender. Nah, nanti teman-teman bisa memilihnya di sini. Atau ini masuk nggak kategori pengadaan dikecualikan? Artinya kita sudah bisa petakan di sininya. Oke, ya. Ini ada. Nah, yang berikutnya adalah dipaketkan. Ini untuk usaha kecil, usaha menengah, atau usaha besar. Nah, tergantung dari jenis pengadanya tadi. Nilainya berapa, masuk penyedia, oh ini nilainya berapa ini? ATK untuk usaha kecil, pengadaan bahan, misalnya usaha kecil, konsumsi usaha kecil. Jasa konsultan nilainya berapa? Nah, jasa konsultannya mana ini? Misalnya
nilainya 1.500.000. Ini untuk usaha kecil atau untuk menengah. Ini jadikan satu atau satu paket atau dua paket atau berapa. Ini semua nanti yang menjadi artinya teman-teman sudah bisa memetakan pemaketannya berdasarkan DIPA-nya kalau di APBN. Jadi nanti bisa pemaketannya berdasarkan bisa satu penyedia maupun bisa dengan tiga paket. Tergantung bagaimana teman-teman PPK atau KPA-nya menyusun perencanaan pengadaannya. Karena ini yang dipakai nanti diumumkan di RUP-nya. Ya. Oke. Nah, semua itu nanti terkumpul di dalam rencana pengadaan khusus penyedia. Nama paketnya apa tadi? Jasa konsultan, jasa swab test semua dikumpulkan sampai nanti diinput sampai jadwal pelaksanaannya. Nah, nah, semua dokumen tadi, Bapak Ibu sekalian, kumpulkan menjadi nama yang nanti akan ditetapkan oleh KPA menjadi dokumen perencanaan pengadaan. Nah, setelah punya artinya apa? Teman-teman punya dua dokumen, satu dokumen perencanaan pengadaan, isinya adalah identifikasi kebutuhan dan identifikasi perencanaan pengadaannya. Nah, nanti tinggal Bapak Ibu mengumumkan di RUP-nya. Jadi ngomongin RUP itu bukan sekedar klik saja, tapi harus ada proses sebelumnya sehingga nanti apa perencanaan yang kita input itu kan perencana yang akan disusun. Ya. Oke, di mana artinya siapa saja yang terlibat adalah admin PPE. Biasanya admin PPE itu ada rata-rata ada di LPSE, ada juga di di OPD atau di Satker yang ditunjuk tergantung, tapi rata-rata ada di RUP di LPSE. Ada pengguna anggaran, ada akun kuasa pengguna anggaran, ada akun pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen maupun ada admin RUP-nya. Nah, proses-proses ini sudah difasilitasi oleh sistem oleh LKPP. Nah, kalau APBD, nah sekedar mengingatkan Bapak Ibu sekalian, di 2024 APBD saat ini adalah sudah menggunakan integrasi dengan sirup dengan SIPD RI. Jadi memang kalau lihat dari 2 minggu terakhir ini, memang banyak laporan artinya terkait dengan integrasi sirup dengan SIPDRI. Jadi memang biasanya agak perlu waktu untuk melakukan apa ya trace ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang muncul. Kami dulu di APBN juga mengalami semacam itu, tapi nanti akan terbiasa. Yang pasti Bapak Ibu sekalian, di integrasi sirup dan SPDRI ini saat ini data SKPD dan sub SKPD sudah terintegrasi dengan data pemerintah daerah milik Kemendagri SIPD RI. Jadi ini kuncinya. Yang kedua, kalau dulu PPE sekarang sudah tidak perlu lagi memasukkan informasi SKPD-nya dan sub SKPD secara manual ke sirup. Jadi sudah basis SIPD RI. Nah, di sini halaman SKPD hanya akan menampilkan daftar SKPD, sedangkan untuk melihat sub SKPD-nya, nanti Bapak Ibu di sebelah kanannya nanti akan bisa dilihat ada bar yang warnanya biru, yang tanda garis tiga itu, nanti Bapak Ibu bisa melihat di berapa SKPD-nya, ada nggak SKPD-nya, sub SKPD-nya di situ. Jadi nanti yang muncul di dalam admin PPE itu biasanya hanya di SKPD-nya. Yang kedua, karena ada perubahan integrasinya antara sirup dengan SPDRI, maka pasti ada perubahan kode Satker. Nah, untuk itulah maka admin PP-nya melakukan KPD atau sub yang ada di mana nanti Bapak Ibu tinggal admin SIBDR nanti kode-kodenya nanti semua ada di nanti langsung terintegrasi SKPD. Nah, artinya ini yang perlu yang nanti Bapak Ibu harus perhatikan. Artinya kalau nanti Bapak Ibu ada perubahan nama SKPD, otomatis nanti ada di SIBDRI-nya. Berarti mau nggak mau harus ngubungin admin SIBDRI-nya.
Nah, sebelum melakukan generate RKA tahun 2024, semua langkah-langkah tadi ini harus dilakukan dulu, ya mulai dari ngecek kode satkernya, kode SKPD dan sub SKPD-nya, namanya segala macam, baru nanti Bapak Ibu bisa menarik di RKA tahun 2024. Nah, cara tariknya gampang Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu tarik RKA, sekarang dirubah menjadi generate RKA, di mana data RKA yang ditarik ke server sirup secara berkala, baru kemudian dapat di-generate oleh Pemda. Jadi nanti dari sistem SPD-nya nanti akan dibuka masuk ke sirupnya. Nanti akan ditarik secara berkala. Nah, nah secara berkala ini nanti kadang-kadang ada yang sudah bisa masuk, ada yang perlu beberapa hari. Nah, ini yang kadang-kadang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kode aplikasi sirup hanya 51 Bansos Hibah yang tidak tertarik adalah tidak masuk di dalam gaji yang mana yang belanja nanti dicek satu-satu sesuai apa tidak. Nah, proses penarikan Bapak Ibu sekalian berdasarkan data RKAD yang dapat ditarik ke aplikasi sirup yaitu pada tahap RAPBD, pada RAPBD perubahan. Jadi sebenarnya ketika rancangan anggaran pendapatan daerah itu sudah artinya sudah bisa ditarik Bapak Ibu sekalian atau ketika ada perubahan atau penetapan APBD pergeseran atau penetapan APBD setelah APBD perubahan, penetapan APBD maupun penetapan APBD perubahan. Jadi tahapan inilah yang baru bisa ditarik ke sirup, Pak. Tapi dengan pastikan bahwa RKA Pemda di aplikasi SPD telah berada minimal di tahap RAPBD dengan status selesai dan dikunci. Artinya posisinya ketika masih proses belum selesai dan dikunci, maka Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau di SIPDRI nanti Bapak Ibu lihat selesai dan dikunci. Jadwal selesainya tanggal berapa? Nah, ini nanti. Lihat, berarti statusnya adalah harus selesai dan dikunci. Nah, lihat tahapannya, persetujuan RPLB di tahun 2004, atau ini kan baru penyampaian RP4, atau ini persetujuan. Nah, seperti apa? Ya. Nah, setelah kunci, selesai dari melakukan pengaturan apa? Admin PP nanti artinya BP yang akan memilahnya. Oh, nanti hanya SKP berarti nanti hanya SKPD yang bisa generate-nya. Tapi kalau dua-duanya SKPD dan sub SKPD, maka nanti otomatis nanti akan bisa ditarik dua-duanya. Artinya tergantung admin PPE mengenerate-nya. Apakah hanya SKPD-nya atau dua-duanya? Silakan saja. Artinya apa? Data RKA hanya bisa ditarik ke e-sirup jika telah dilakukan pengaturan generate RKA. Kalau admin PPE pengaturan ini mau generate SKPD atau sub SKPD-nya, maka nanti nggak bisa ditarik. Maka kuncinya adalah tetap di admin PPE untuk memastikan ini masuk SKPD atau SKPD dan sub SKPD-nya. Oke, contoh misalnya Pemprov Aceh SKPD sekedar mempunyai 9 sub SKPD. Jika ingin di generate gelondongan, maka Setda di set generate hanya di SKPD-nya saja. Jadi nanti SKPD. Tapi kalau mau masing-masing sub SKPD dibuka, maka nanti admin BPE akan memilih SKPD dan sub SKPD-nya. Berikutnya, kalau sudah KPA apa admin PP sudah melakukan penarikan generate tadi membagi SKPD atau SKPD dan sub SKPD, maka nanti Bapak Ibu harus membuat akun PA atau KPA baru. Jika memang kode SKPD sudah sesuai, silakan buat akun PA. Jika perubahan kode sub SKPD sudah sesuai, maka dibuatkan akun KPA-nya. Nah, dibuat juga akun PPK baru karena apa? Ada perubahan apa? Perubahan datanya
atau nanti akun PPPK-nya nanti tinggal connect dengan data yang di KPA untuk pendelegasiannya. Nah, kalau kita lihat di alurnya, ya, Bapak Ibu login, admin PPM melakukan pengaturan generate-nya, mau SKPD atau sub SKPD-nya, terus nanti melakukan mapping satkernya, baru nanti PA, KPD atau KPA di kan generate RKA, delegasikan melakukan. Izin Pak Bidi, suaranya terputus-putus Pak Bidi. Oh, siap, saya cek. Oke, baik. Keterangan RKAD sudah berhasil diunduh. Ketika sudah ada RKAD sudah berhasil diunduh, Bapak tinggal klik aja generate RKA-nya. Maka begitu ditarik, maka akan muncul semacam ini. Artinya ini sudah berhasil ditarik Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau yang ini data RKAD belum tersedia, nah ini pastikan dulu adalah apakah di SCBD-nya sudah selesai dan dikunci. Nah, ternyata sudah selesai dan dikunci, ternyata nggak keluar-keluar, nanti Bapak Ibu lapor ke Helpdesk Sirup LKPP. Karena apa? Kemungkinan ada yang memang lagi ngantri, atau memang ada bug, atau memang masih belum tertarik di data generate RK-nya. Ini yang saat ini kendala. Kalau dari pengalaman tahun 2023 awal dulu, kendala kita adalah di jaringan yang berputar terus. Kendala tahun ini hanya satu, Bapak Ibu sekalian, karena ada integrasi antara ICP-DRI dengan apa namanya sirup, sehingga generate RKA-nya yang selalu menjadi masalah saat ini. Tapi sebenarnya nanti bertahap, Bapak Ibu sekalian, nanti tinggal hubungin helpdesk-nya saja. Nah, itu kalau APBD. Kalau APBN, teman-teman sekarang mungkin sudah terbiasa, artinya PPM melakukan kelola satkernya, membuatkan akunnya, nanti KPA mengenerate-nya, terus didelegasikan PKKR-nya, baru pembuatan paket. Polanya sama, di konsep sama dengan SIPD tadi, hanya mungkin teman-teman di APBN sudah terbiasa. Prosesnya sama, berhasil mengunduh RKKL, generate paket, nanti akan muncul 100% sama. Nah, ini kalau misalnya gagal, ini atau sudah kita melakukan revisi, dia biasanya muncul kembali. Nah, ini kalau gagal, ah, ini kalau RK saktinya, kalau teman-teman APN sakti, kalau teman-teman APBD dengan SCBDRI. Nah, biasanya ada yang muncul, Bapak Ibu harus lapor ke Helpdesk LKP sehari 2 hari itu enggak. Nah, ini kalau di APBN, permasalahan. Nah, nanti hasil inilah yang nanti akan muncul di kelola program, kalau di APBN, program kegiatan sampai ke subkomponen, kalau di APBD akan keluar program kegiatan dan subkegiatannya. Yang ini yang nanti akan didelegasikan ke PPK-nya. Nah, filosofi berikutnya, langkah terakhir adalah ngumumin RUP. Nah, teman-teman tinggal ngumumin RUP. Nomor, satker, nama. Nah, ini yang sering terjadi. Bapak Ibu tolong dicek apa pengisian nama paketnya, lokasinya, volumenya, uraian pekerjaannya. Nanti bisa dibuat sederhana saja, mungkin tidak detail, sama spesifikasi teknis pekerjaannya seperti apa. Misalnya beli mobil, mobil roda 4 misalnya, atau roda 6 semacam itu. Nanti diisi. Nah, ini yang perlu didetailkan Bapak Ibu sekalian. Sering sekali kita itu mengumumkan RUP-nya semacam ini. Belanja barang non operasional lainnya, belanja modal peralatan mesin dan sarana informasi. Nah, sebaiknya nanti Bapak Ibu diperjelas judul RUP-nya. Biar nanti orang kalau baca, oh mau beli mobil, oh mau beli laptop, oh mau beli kertas semacam itu, sehingga memudahkan teman-teman pelaku usaha maupun rekap datanya menjadi lebih enak dan transparan. Yang kedua, kadang-kadang karena tarik dari Sakti atau dari SIBD masih muncul kode-kode 01, strip 01 segala macam. Tolong nanti disesuaikan pada saat teman-teman mengisi nama paketnya. Berikutnya di sini ada sumber dana. Nanti APBN atau APBD tinggal pilih.
termasuk di sini adalah pradipa. Pradipa adalah dilakukan kalau memang teman-teman dipanya atau DPA-nya belum disahkan. Tapi kalau udah disahkan, ya jangan pradipa lagi. Ya, nanti harus nginput nomor renjanya. Kalau ada multi-yes, tinggal memasukkan multi-yes-nya, sumber dananya, nanti tinggal milih APBN atau APBD, atau APBDP, atau APBN semacam ini. Kalau APBN lebih detail, ada rupiah murni, ada pinjaman luar negeri, PNB, curan segala macam. Ini adalah tergantung nanti sumber anggaran, sumber dana yang akan digunakan. Nah, teman-teman sekalian, memilih ini adalah pengadaan barang. Ya tadi itu sebenarnya kalau kita sudah punya buku rencana pengadaan tadi, tinggal checklist, oh ini pengadaan barang, oh ini jasa konsultan, ini jasa lainnya. Jadi kalau melihat dari sini tadi, ya, nah yang sudah kita susun tadi, contoh ya, nah ini tadi kita bisa lihat beli laptop, pengadaan barang atau jasa konsultan atau pekerjaan konstruksi. Nah, ini kabelnya berapa? Nah, jumlahnya berapa, anggarannya berapa. Ini sebenarnya artinya kita sudah punya eh, manual booknya pada saat nginput RUP tadi. Gitu. Nah, yang sering terjadi tadi itu teman-teman operator nggak tahu, yang penting suruh ngisi saja kan gitu. Nah, ini padahal harusnya ada manual booknya, artinya ada dokumen RKA atau DIPA atau DPA-nya plus dokumen perencanaan pengadaan yang isinya adalah identifikasi rencana pengadaannya seperti apa. Jadi kita sudah bisa melihat pengadaan barang, produk dalam negeri ya apa enggak kan gitu. Bahkan yang sekarang untuk PDN itu ditulis berapa persentase PDN-nya. Nah, ini akannya jadi rumit lagi nih. Karena apa? Harus menghitung. Artinya apa? Di perencanaannya sudah ngitung berapa rencana presentasi produk dalam negerinya. Terus masuk tadi kategori usaha kecilnya semacam apa. Nah, ini yang PDN tadi ya, Bapak Ibu sekalian. Harus nanti fitur baru itu kan ada berapa presentasi PDN-nya. Ini yang lebih rumit lagi. Ya, tapi artinya apa? Kalau teman-teman sudah merancang dari awal, merencanakan dari awal, sudah bisa menghitung berapa produk dalam negerinya. Rencananya. Nanti pas pelasannya akan berbeda tergantung nanti hasil realisasinya. Usaha kecilnya, terus ya artinya ini ya teman-teman. Nah, ada beberapa paket yang saat ini untuk usaha kecil artinya nilai di bawah 15 miliar. Tapi ada beberapa pekerjaan yang walaupun nilainya cuma 300 juta, itu tidak masuk di kategori usaha kecil. Contohnya beli mobil. Beli mobil itu kan saat ini pasti dealernya itu kan bukan usaha kecil. Maka pilihnya adalah usaha non kecil, semacam itu. Makanya nanti Bapak Ibu mengingatkan kembali, cek kembali. Karena ada kewajiban kita untuk usaha kecil itu minimal 40% belanjanya adalah dibelanjakan untuk usaha kecil. Terus mengisi pengadaan termasuk kategori berkelanjutan atau sustainable public procurement-nya, baik dari segi ekonomi, apakah termasuk biaya produksi sepanjang usia, atau aspek sosial, apakah termasuk kategori pemberdayaan usaha kecil, jaminan kondisi yang adil, pemberdayaan komunitas, usaha lokal, kesetaraan dan keberagaman, atau masuk aspek lingkungan. Kira-kira pengadaan itu masuk aspek eh, risiko nggak ke lingkungan, masuk limbah B3 tidak segala macam. Ini harus dipertimbangkan pada saat input RP-nya. Yang berikutnya eh, ada satu lagi, ada fitur pengadaan dikecualikan. Artinya ketika kita memilih jenis pengadanya, masuk kategori apa? Purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung, seleksi, tender cepat, tender, atau seleksi. Kalau memang tidak masuk kategori, apakah itu masuk pengadaan dikecualikan? Artinya teman-teman sudah bisa memilah. Tapi ketika pengadaan dikecualikan, nanti tidak akan muncul Bapak Ibu purchasing, pengadaan pembayaran kontrak tahun, jam atau pengadaan langsungnya nggak muncul. Tapi kalau Bapak Ibu milih tidak, maka akan muncul metodenya. Setelah itu Bapak Ibu susun jadwalnya. Jadwal yang akan disusun. Kapan direncanakan? Bulan Januari, bulan Februari, Maret. Nah, artinya apa? KPA, PPK sudah memperhitungkan waktu. Sehingga tidak kredit ngumpul di satu titik. Wah, Januari semua. Nah, itu nanti bisa repot. Akhirnya KPA mempertimbangkan waktu atau PPK memberikan waktu, oh ini bulan Januari, oh ini Februari. Biar nanti mengatur ritme kerjanya jadi lebih tertata dengan baik.
Terus ini waktu tadi ya, kapan mulai pemanfaatannya, kapan pelaksanaan kontraknya, dan kapan pemilihan penyedianya. Nah, ini yang terakhir adalah menjadi RUP. Jadi proses panjang itu yang tadi itu memang akan muncul menjadi RUP yang akan Bapak Ibu umumkan terakhir sampai tanggal 31 Maret jam 00 ya 23.59 dikunci, artinya data itu yang penilaian LKPP Indeks Tata Kelola Pengadaan. Setelah itu Bapak Ibu tetap masih bisa proses revisi, membuat paket RUP-nya segala macam sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang diingatkan kembali tadi, antara LKPP membagi tiga sekarang, ada swakelola, penyedia, dan non-pengadaan. Belanja yang non-PBJ. Nah, artinya apa? Bapak Ibu tadi kalau melihat cara satu dan cara dua, kalau nanti yang tidak boleh adalah belanja honor, belanja per din itu berdiri sendiri sebagai sebuah kegiatan karena dianggap sebagai belanja non pengadaan. Tapi kalau muncul dalam sebuah kegiatan yang tadi saya sampaikan, oh ini swakelola, maka ini adalah tidak diumumkan honor sendiri. Maka nah ini yang tadi saya sampaikan, kita harus lihat di sini. Ini yang sebenarnya kurang pas ketika melihat RUP-nya adalah belanja perjalanan dinas. Karena di situ ada uang harian, ada hotel, ada tiket, semacam itu. Nah, karena ada uang harian, maka di dalam apa namanya, ini tidak dikategorikan sebagai pengadaan langsung. Nah, tapi kalau ada munculnya hanya tiket saja atau hotel saja, maka bisa masuk di pengadaan dikecualikan atau bisa pengadaan langsung atau melalui katalog. Tapi kalau di dalamnya ada, nah, ini artinya yang kurang pas sebenarnya ketika judul RUP-nya hanya belanja per din. Ya, yang kedua adalah honor, misalnya honor dosen, misalnya. Kalau honor dosen itu dalam jam mengajar, maka kan dia nggak ada, bukan tender, bukan pengadaan langsung, bukan langsung. Maka masuk kategorinya adalah apa namanya belanja non pengadaan. Nanti makanya diupayakan, tolong dicek kembali di RUP-nya, apakah RUP-nya ada muncul belanja per din sendiri atau belanja honor per din sendiri, yang itu yang nanti harusnya bukan masuk kategori belanja pengadaan, maka dipilihlah menjadi non pengadaan. Tapi kalau teman-teman mau ini adalah menjadi sebuah kegiatan, tetap nggak akan muncul honor per din, itu nggak muncul. Yang muncul adalah judul kegiatannya, Bimtek, PBJ, semacam itu. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait aplikasi sirup. Memang agak panjang dulu, baru teman-teman bisa melakukan penginputan RUP. Jadi input RUP itu bukan sekedar input sekarang, artinya ada proses yang disusun. Tadi saya sampaikan adalah dokumen perencanaan pengadaan mulai dari identifikasi kebutuhan sampai ada identifikasi pengadaan. Nah, artinya operator itu tinggal checklist Bapak Ibu sekalian. Sehingga RUP itu nggak nyampe 2 jam. Menginput RUP itu nggak nyampe 2 jam selesai. Kalau kita sudah melakukan pengisian data sebelum itu, sehingga tinggal, oh ini penyedia, oh ini swakelola, oh semacam itu. Kurang lebih itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan agak agak rumit juga kalau melihat ini. Tapi kalau nanti teman-teman saya yakin sudah akan terbiasa karena sudah menginput RUP-nya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Vidi. Bapak Ibu sekalian, sebagai tadi untuk yang disampaikan oleh Pak Vidi terkait RUP 2024. Silakan, tadi ada yang berkenan tanya, mohon untuk bisa resen terlebih dahulu. Barangkali ada yang resen, nanti kita dahulukan. Sedangkan untuk yang ada beberapa pertanyaan di chat, mungkin nunggu yang resen selesai untuk dijawab pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau resen. Ya, ada satu Pak Vidi dari Pak Devin di Kemenkop UKM. Silakan Pak Devin. Ya, terima kasih Pak Eko. Mohon izin Pak Vidi terkait tagging non pengadaan Pak. Jika kita tagging non pengadaan, apakah kegiatan tersebut nggak perlu dilakukan pencatatan di LPSE Pak?
kan di LPS itu kan ada kolom Catatan untuk ya. iya pencatatan non tender ya kalau nggak salah gitu, Pak. Ya itu sih pertanyaan saya Pak. Makasih Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak David. Mungkin bisa langsung dijawab Pak Vidi. Baik, Pak Devin. Posisinya ketika Bapak memilih non pengadaan, maka nanti di sistem menghilang, Pak. Nggak muncul angka itu. Makanya nanti admin admin RUP Kementerian nanti lapor ke LKPP. Jadi dikumpulkan yang non pengadaan di Kemenko UKM itu berapa, nanti dilaporkan ke LKPP ya selain gaji. Nanti tujuannya Pak, biar nanti nggak pembanding Pak. Kalau nanti sebagai pembanding secara nilai total, wah, padahal Kemenko misalnya UKM misalnya punya anggaran 5 triliun ya. 5 triliun itu ternyata ada belanja yang non pengadaan. Teman-teman sudah checklist nih para PPK-nya non pengadaan. Itu nilainya 1 triliun misalnya. Karena isinya honor sama perdin. Nah, itu harus lapor ke LKPP. Nah, nanti sebagai validasi data, biar nanti. Nah, karena non pengadaan, maka nanti prosesnya karena tidak ada lagi pencatatan, Pak. Karena pencatatan itu hanya bisa dilakukan untuk pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender internasional, swaklola, atau yang KPBU, nah itu bisa dilakukan pencatatan. Karena non pengadaan, karena dianggap bukan belanja pengadaan, pengadaan begitu. Kurang lebih begitu, Pak Devin. Demikian Pak David. Barangkali masih ada yang kurang jelas. Ya Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya. Berarti untuk lapor ke LKPP-nya ini kita bersurat itu Pak ya? Ya, betul. Berarti dari sistemnya LKPP itu nggak bisa otomatis gitu Pak ya? Bahwa Nah, belum. belum ya? Belum, belum. Karena teman-teman LKPP pada saat narik anggarannya sebagai pembanding di pembandingnya itu di bawah, dia itu ngambil dari Perpres, Pak. Nah, begitu ngambil di Perpres, maka itu sebagai pembandingnya. Makanya ketika ada non pengadaan nanti, biasanya LKPP menginformasikan buat kementerian lembaga yang mau klarifikasi atau terkait dengan anggarannya. Nah, silakan laporkan ke LKPP. Nah, itu bersurat ke Direktorat PTEP itu. Biasanya begitu, Pak. Nah, baru nanti pembandingnya akan berubah gitu. Kalau enggak nanti kita selalu minus dianggapnya. RUP yang kita umumkan enggak nyampe 100%. Biasanya begitu. Karena pembandingnya yang 5 triliun, padahal yang kita umumkan cuma 4 triliun. Berarti kan kurang kalau secara ini. Tapi karena ada non pengadaan tadi yang sudah dilaporkan LKPP, maka pembandingnya adalah nanti pembanding yang 4 triliun itu. Itu. Gimana Pak David? Cukup jelas? Ada yang diklarifikasi lagi Pak David? Izin Pak, boleh tanya lagi Pak ya? Boleh? Iya silakan. Ya. Berarti kalau seumpama ini di tagging non pengadaan, kalau seumpama kita nggak laporin gitu Pak ke LKPP, berarti beresiko untuk nggak ini Pak ya? Nggak sampai Nggak 100% terbaca RUP kita. sebagai realisasi Pak ya? Ya, Begitu Pak? betul. Iya, kan kita kan sekarang ITKP kan ada itu kan berapa yang diumumkan Pak? Misalnya 100% dapat 10, 70% dapat 7 itu kan. Nah, artinya kalau teman-teman nggak ngelaporkan, karena data LKPP adalah ngomongnya pembandingnya adalah dari Perpresnya 5 triliun tadi, maka nanti misalnya padahal kita umumin 4 triliun dibagi 5 berarti nggak nyampe 100% kan? Padahal kita udah yakin itu 100%. Makanya harus lapor ke LKPP biar nanti yang pembandingnya adalah 4 triliun tadi.
gitu. Sehingga nanti RUP kita udah 100% dinilainya gitu. Nah, di kami pas kebetulan di KKP Pak, di KKP kami nggak mengenal istilah non pengadaan. Jadi kami sepakat nggak pakai non pengadaan. Cuma nanti kami siapkan mereka masuk di paket kegiatan swakelola Pak. Kan begitu. Jadi nanti RUP-nya nggak boleh judulnya Perdin, honor. Nah itu kan nggak enak dilihat orang itu Pak. LSM, wah ini kok kerjaannya Perdin sama honor doang ini. Kapan buat masyarakatnya kan nggak enak juga kan begitu. Itu sih sebenarnya. Nah karena kenapa kami nggak menggunakan non pengadaan Pak? Karena anggaran ini fleksibel Pak. Tadinya honor Perdin itu bisa direvisi suatu saat, bisa menjadi pengadaan barang, bisa menjadi kegiatan baru. Nah, makanya kadang-kadang kami nggak melakukan itu, gitu. Jadi kami sepakat dengan teman-teman kami akhirnya menggunakan, "Ya udahlah, masukin penyedia atau swakelola saja." Kenapa? Biar saya nggak lapor juga ke LKPP, Pak. Ya, karena kami kalau harus lapor, kami harus dari Aceh sampai ke Papua, harus ngumpulin belanja-belanja non pengadaan itu. Ya, harus dilaporkan. Nanti repot, Pak. Begitu sudah kita laporkan, sudah dikunci, kata ini, Pak, ini mau direvisi, anggarannya kurang. Nanti revisi disirupnya selalu gagal. Anggarannya selalu berkurang, kurang, kelebihan. Itu yang sebenarnya kami gunakan saat ini. Gitu, Pak Devin ya. Jadi kami sepakat dengan teman-teman kami nggak menggunakan non pengadaan itu. Tapi tergantung masing-masing ya. Kalau di teman-teman UKM mau menggunakan filosofi itu silakan. Tapi jangan lupa lapor ya Pak, biar nanti pembandingnya selaras dengan anggaran kita kan gitu. Itu cukup Pak David ya. Baik Pak David, mungkin cukup. Mungkin saya lanjut untuk pertanyaan yang lain. Sementara belum ada yang resen Pak Bidi. Ini saya bacakan Ya. ada pertanyaan dari Bu Narsih. Ini pertanyaannya demikian, saya bacakan. Misalnya ada pengadaan tenaga terampil pengelola perpustakaan selama 12 bulan. Apakah masuk ke akun belanja barang jasa atau belanja non pengadaan? Mohon pencerahan Pak Bidi. Baik, kita harus pastikan dulu tenaga terampil pengolah Perpustakaan. ya. Kalau posisinya sebagai P3 ya, kalau posisinya sebagai P3 maka tidak diumumkan karena diisinya honor, Pak. Tapi kalau ini masuk di penyedia, artinya penyedia baik badan perorangan, ada kontrak PJLP ya, penyedia perorangan semacam itu, maka itu masuk di penyedia. Nah, maka harus dibedakan dulu ruang lingkupnya. Nah, kan ada ini contoh lagi misalnya tenaga security. Tenaga security itu kan ada yang kontrak menggunakan badan usaha, ada yang kontrak perorangan. Kan begitu. Ada juga yang honor dulu P3. Dulu kan masih ada honor ya P3. Kalau statusnya honor maka tidak diumumkan sebagai non pengadaan. Tapi kalau dia sebagai kontrak perorangan atau badan usaha atau perorangan tadi maka masuk kategori di penyedia begitu. Harus dipastikan dulu ya Bu Narsi ya. Pastikan dulu posisinya dia sebagai eh, pembayaran honor atau upah atas atau gaji atas pekerjaannya, baik penyedia atau badan usaha atau penyedia perorangan gitu. Oke, demikian Bu Narsi. Barangkali mungkin mau bergabung resen Bu Narsi. Bu Narsi, belum monitor ya? Ya, mungkin saya lanjut dulu untuk pertanyaan di chat berikutnya Pak Widi. Ini ada pertanyaan dari Pak Mustajab. Izin bertanya Pak Widi, jenis pengadaan apa saja yang diumumkan di RUP? Dari Pak Mustajab. Mohon pencerahan Pak Widi. Semua jenis pengadaan diumumkan, Pak. Jenis pengadaan itu kan satu, ada yang purchasing, ada yang pengadaan langsung, ada penunjukan langsung, ada pengadaan dikecualikan, ada tender. Artinya tender internasional itu juga diumumkan. Ada kontes atau sayembara juga diumumkan. Artinya semua diumumkan, Pak, kecuali belanja gaji tadi.
gaji atau tunjangan itu nggak diumumkan. Nah, nanti tergantung Pak Mustajab memetakan, oh ini purchasing, ini pengadaan langsung, tergantung PPK-nya. Oh, saya pakai pengadaan langsung aja, saya nggak pakai purchasing, silakan. Oh, saya pakai purchasing aja karena udah ada di katalog kan gitu. Artinya tergantung Pak Mustajab bagaimana memaketkannya. Semua belanja pengadaan jenis pengadaannya diumumkan, Pak. Gitu. Oke, terima kasih Pak Widi. Ini kebetulan sudah ada yang resen Pak Widi. Ya, Dari boleh, Pak. Pak Sudirman. Silakan Pak Sudirman bisa di-unmute untuk bisa bertanya langsung dengan Pak Widi. Iya, Mas Eko. Selamat sore, Mas Eko. Iya, selamat sore Pak Sudirman. Silakan Pak Sudirman. Sore, Pak Pidi. Sore, Pak Dirman. Yuk, ketemu lagi nih, Pak Pidi. Siap, ye. Pak, terima kasih, Pak. Saya paling rajin bertanya, Pak, karena masih banyak yang tadi, Pak. Mohon maaf. Siap, kita diskusi, Pak. Ye. Ya, izin Pak Pidi. Mungkin yang agak lebih spesifik, mungkin mudah-mudahan teman-teman yang lain sudah ini, jadi bisa saling berbagi lah. Mungkin pertanyaan kami masih termasuk yang ketinggalan. Mohon maaf Pak Pidi. Jadi begini, kita di Kabupaten Tapang seperti halnya kabupaten lain mungkin juga banyak. Jadi kami salah satu di Dinas Kesehatan ini kan ada UPT-nya itu ada rumah sakit, ada Labkesda, ada Puskesmas. Kami di Kabupaten Ketapang Pak Pidi kurang lebih 24 puskesmas, satu Labkesda dengan satu RSUD. Mohon pencerahan Pak Bidi, bagaimana mengenerate karena ini ada kategori, ada yang blood, ada Labkesdanya non blood, ada yang sudah blood. Kalau nggak salah kode rekeningnya juga hanya dua ya, kalau nggak salah ya. Ah, dia masih bergabung juga sepertinya dengan Dinas Kesehatan Pak RK-nya yang di APBD. Ini memang posisinya nanti mereka sebagai KPA. Ya. Jadi mohon pencerahan Pak Pidi mekanismenya seperti apa karena kami karena rencananya minggu-minggu ini kita akan generate yang UPTD ini agar mungkin tidak ada miss atau kesalahan error nanti Pak dari cara mengenerate terkait dengan UPT daripada dinas yang RKA-nya atau di SIPDR-nya masih menyatu barangkali Pak Pidi. Mungkin itu aja Pak Bidi Pak, pertanyaan kami. Mudah-mudahan Pak Bidi sudah clear dengan Mas Eko. Makasih Mas Eko. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore Pak Sudirman, terima kasih. Silakan Pak Widi untuk bisa dijawab yang disampaikan Pak Sudirman. Baik, Pak Eko. Pak Eko, maaf. Pak Dir. Pertama begini, pastikan dulu di SCBDRI-nya. SPDRI-nya. Artinya kita komunikasi dengan teman-teman admin SPDRI. Posisi Dinas Kesehatan ini dengan UPT-UPT-nya Labkes, Rumah Sakit, Puskesmas, atau RSUD tadi seperti apa? Apakah mereka mengkategorikan sebagai SKPD atau sebagai sub SKPD? Ya, artinya kita pengen lihat dulu di SIPD-nya, Pak. Nah, begitu sudah ada dapat ini, nanti admin PPE nanti akan memilih, mencentangkan ini SKPD dan sub SKPD atau SKPD saja. Ya, kalau nanti menjadi sub SKPD, artinya nanti RSUD, Puskesmas, dan Labkes itu nanti bisa, karena dia punya akun KPA masing-masing, nanti bisa menarik sendiri, Pak. Jadi masing-masing Puskesmas bisa narik. Jadi nanti begitu dia dibuatkan akun KPA, karena ada sub SKPD-nya, misalnya Puskesmas A gitu, nanti dia ada akun KPA-nya, nanti dia bisa di-generate sendiri, Pak, narik. Makanya harus kita lihat dulu struktur RKA-nya di Dinas Kesehatan tadi sama di SIPD-nya apakah dipisah atau gelondongan utuh. Nah, kalau memang gelondongan utuh memang agak susah, akhirnya lari ke Dinas Kesehatan. Nah, ketika memang di Dinas Kesehatan mau nggak mau nanti di PPK-nya didelegasikan di sub kegiatannya. Yang sebelum-sebelumnya kan model gitu, Pak. Ya. Tapi makanya harus cek dulu nih pastinya, Pak. Gitu. Kalau udah clear itu masuk SKPD dan sub SKPD berarti bisa. Jadi ada dua pola tadi Pak, digelondongkan di Dinas Kesehatan atau nanti pilih yang dua
SKPD dan sub SKPD. Kalau udah semacam itu, maka nanti bisa masing-masing sub SKPD-nya, baik rumah sakit, puskesmas, labkes itu bisa menjerit sendiri-sendiri Pak RKA-nya, ngumumin RP sesuai dengan KPA-nya gitu. Kurang begitu Pak. Harus dicek dulu ya Pak. Izin Pak, Ya, ya izin Pak Pidi. ya, Berarti kita harus lihat dulu di SIPD RI pengelompokannya ya, apakah sudah iya, dipisah betul, SKPD atau sub SKPD gitu Pak ya. betul Pak. Pastikan di situ. Nah, nanti kalau memang sudah muncul SKPD dan sub SKPD, nanti minta tolong di admin PPE ini. Nanti pas penceklisannya adalah dua, SKPD dan sub SKPD. Itu. Tapi nanti di admin PPE itu hanya muncul dinas kesehatan saja, Pak. Tapi nanti di ujungnya begitu diklik akan muncul rumah sakit, puskesmas, labkesda gitu, Pak. Nanti dibuatkan akun KPA masing-masing gitu. Gitu, Pak. Ya, makasih Pak Pidi. Nanti kami coba koordinasi dulu ke BPKD-nya untuk SIPD RI Siap, ya. Pak. Terima Siap. kasih Oke. Pak. Terima kasih Mas Baik. Eko. Nih, terima kasih Pak Dirman. Silakan Bapak Ibu yang lain, ini cukup banyak pertanyaan di chat. Barangkali mungkin bisa raise hand dulu biar lebih jelas untuk yang ditanyakan. Ya. Silakan ada Pak Herman. Silakan Pak Herman. Terima kasih Mas Eko. Pak Vidi, Ya. izin bertanya Pak. Kita di Kemendikbud, di Satker Universitas, ini kadang-kadang saat penetapan klaster pengadaan yang agak kewalahan. Kadang-kadang saat kita pilih ini masuk kategori mana, saat kita search tidak dekat dengan apa yang kita inginkan. Jadi akhirnya kita mau tidak mau kan berspekulasi memilih, ini ada dekat. Sebenarnya mungkinnya kita berharap agak mendekati betul gitu klaster pengadaan. Apakah memang karena kita ada aplikasi Siren Baja, Mas Widi, Ya, ya. apakah diintegrasikan dengan sirup LKPP ya? Ya. Jadi saat penetapan ini, itu yang pertama Mas Widi, agak kewalahan memang pemilihan jenis klaster-klaster itu. Karena jenisnya banyak di perguruan tinggi sehingga kita kadang-kadang untuk memilih ini agak berspekulasi apa yang mau dekat. Padahal kita menginginkan memang yang sudah sesuai dengan apa yang akan kita umumkan. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tender metode pemilihan yang misalnya kita ada pagu pemeliharaan sampai dengan 1 miliar. Tapi dalam proses kita lebih banyak di PL kan. Apakah itu diperbolehkan? Karena memang kita tulis di angka akumulasi total 1 M, sedangkan di prosesnya per paket ada yang PL dilaksanakan. Terima kasih Mas Widi. Baik. Lanjut saja langsung ini Pak Eko ya. Ya, monggo langsung Pak Widi. Silakan Pak Widi. Yang pasti Pak Herman, sebenarnya Siren Baja seingat saya sudah integrasi dengan sirup ya. Jadi teman-teman itu nginput dulu di Siren Baja, terus baru nanti akan ditarik di sirupnya. Jadi otomatis dia sudah ngeling artinya. Cuma memang tadi pendekatan mencarinya memang agak lebih rumit sekarang Pak ya. Kalau jadi akhirnya kita nggak ketemu ini mana yang itu. Tapi mau nggak mau sebenarnya karena ada banyak juga judul-judulnya mirip sama belanja bahan itu muncul semua ini yang mana. Nah, artinya teman-teman pada saat menginput ini harus sudah membuat pembedanya, Pak. Misalnya belanja bahan A, belanja bahan B, jadi nanti akan memudahkan untuk penginputannya. Kurang lebih itu sih, Pak, sebenarnya. Memang di fitur pencarian paket memang agak rumit sedikit, karena ada banyak kategorinya, klasternya, sehingga nanti kadang-kadang saya kadang nggak ngambil dari situ, Pak. Saya langsung nyari aja di satkernya mana, di OPD-nya mana, begitu. Yang kedua, Pak, memang pemeliharaan bukan hanya di Bapak, seluruh kementerian lembaga atau mungkin bahkan Pemda, anggaran pemeliharaan rata-rata di atas 200 juta. Boleh nggak saya menggunakan pengadaan langsung metodenya? Boleh, Pak. Tapi nanti Bapak dikasih keterangan. Pemeliharaan kan begini, ketika kita bahasa pemeliharaan, ada yang sudah fix, ada yang belum. Yang kedua adalah pada saat nyusun anggaran, eh, berdasarkan SBM ya, karena Bapak di universitas, SBM itu kan hitungannya meter.
meter persegi atau meter lari kan begitu. Sehingga muncullah 1 miliar. Pokoknya bangunan segini Bapak pemeliharaannya anggaran pemeliharaan 1 miliar. Nah, karena kita belum bisa memetakan mana yang akan dipelihara, misalnya karena kita belum merancang dengan detail dari awal karena basisnya pokoknya ada pemeliharaan anggaran segini, maka nanti Bapak boleh mengumumkan bahwa pengadaan langsungnya adalah nilainya 1 miliar. Tapi di bawah keterangannya, nanti berdasarkan pemaketan, Pak. Gitu. Jadi umumin dulu yang 1 miliar kalau memang Bapak belum bisa mengidentifikasi mau pemeliharaan apa saja. Tapi kalau sudah ada, nanti Bapak tinggal revisi. 1 miliar tadi misalnya bulan depan mau ada penggantian konblok, ya, 200 juta misalnya ya. Nah, artinya nanti baru 1 miliar tadi direvisi. Jadi ada 2 paket, 800 juta yang masih pemeliharaan, yang 200 juta pengadaan langsung untuk penggantian konblok. Tiba-tiba ada kena angin puting beliung ya, plafon jebol. Nah, kadang-kadang pemeliharaan kan salah satunya untuk hal-hal yang ada yang situasional, ada yang memang terstandar. Nah, makanya nanti kalau memang di Pak Herman di universitas sudah ada perencanaan tahun depan mau servis apa saja, mau memperbaiki apa saja, berarti itu udah reguler nih. Oh, besok mau ngecat, mau ganti plafon, mau ganti pintu, nah itu dibuat per paketnya. Tapi kalau belum sama sekali dibuat saja 1 miliar, tapi nanti pengadaan langsung di keterangannya paket ini lebih apa namanya lebih dari beberapa pekerjaan yang saat ini belum bisa teridentifikasi dengan jelas gitu saja Pak Herman. Biasanya begitu kok kami melakukannya, Pak. Walaupun kami pernah juga, Pak, disuratin LSM, Pak. Itu kenapa pemeliharaan 1 miliar? Oh, kan ketentuannya pengadaan langsung lagi. Karena kita jawab, karena di pemeliharaan ini ada yang memang sudah terukur, ada yang belum. Dan SPM waktu pada saat nyusun anggaran itu basisnya adalah meter, meter persegi atau meter lari begitu. Sehingga muncul angkanya 1 miliar. Kurang begitu, Pak Herman. Pengalamannya begitu. Oke, cukup jelas Pak Herman ya. Baik, kami lanjut untuk pertanyaan yang ada di chat. Ini ada lagi dari Pak Derajat Wardana dari Kanwil Kemenak DIY. Pertanyaannya, inputan saya dengan mengacu pada MHK, dapatkan di hasil akhir persentasenya lebih dari 100% setelah diumumkan KPA. Untuk cek kami harus melalui fasilitas mana dalam aplikasi. Mohon penjelasannya Pak Widi. Sebentar. Sebentar. Di sistem itu sudah difasilitasi, Pak. Bapak lihat di Moner, ah, di Moner itu ada statistik, ya. Nah, saya contohkan misalnya, boleh saya share ya. Nanti Bapak lihat di Moner sini, ya. Pak Derajat lihat di sini Moner ya. Di Moner nanti ada statistik. Nah, di statistik ini saya contohkan yang di APBN ya, ada program. Ini yang di pagu terumumkan 0, nanti masih misalnya pagu anggarannya. Nanti Bapak bisa melihat sampai ke programnya. Nah, di sini masuk ke kegiatannya. Nanti dilihat mana yang kelebihan atau yang kekurangan. Dari program itu nanti kalau APBN ya, nanti bisa sampai ke ini, setelah kegiatan sampai ke KRO-nya 100 atau kelebihan ini di sini kebaca. Izin putus-putus Pak Widi. Oh, sebentar. Oke, internetnya kadang-kadang. Jadi, maaf. Ke komponen, Pak. Nah, jadi kita bisa melihat, oh di komponen ini kelebihan yang tadi itu, Pak. Bapak cari di situ kalau APBN, Pak. Jadi Bapak lihat lagi di akun KPA, ada di Moner, di statistik. Jadi mulai dari komponen, kalau kita kembali ke sampai ke K- kurang lebih begitu.
Oke, Pak Derajat, demikian penjelasan dari Pak Widi. Mudah-mudahan cukup jelas. Sampai saat ini belum ada yang resen lagi, Pak Widi. Ini saya lanjut Ya, untuk pertanyaan dalam chat. Ada dari Bu Neneng. Bu Neneng izin bertanya, Pak, untuk belanja iuran jaminan kesehatan bagi non-ASN itu masuk ke penyedia atau swakelola? Terima kasih, Pak. bayar iuran jaminan kesehatan kebayarnya kan ke BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan ya. Otomatis melalui penyedia. Tapi nanti dia tidak masuk kategori pengadaan langsung, tidak ngasih tender penunjukan langsung. Adalah termasuk kategori pengadaan dikecualikan. Kan tinggal bayar. Iurannya berapa? Oh, 150 per bulan ya udah tinggal bayar itu. Jadi masuknya tetap penyedia, tapi nanti adalah pengadaan dikecualikan. Seperti bayar listrik gitu. Oke, terima kasih, Pak Widi. Monggo Bapak Ibu yang lain barangkali sebelum saya lanjut ke chat, ada yang berkenan raise hand, ada yang perlu didiskusikan. Silakan Bapak Ibu. Belum ada nggih. Saya lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Pak Widi. Ada di chat dari Pak Linggom. Pak Linggom bertanya, izin bertanya, jika penginputan data sirup lewat dari tanggal 31 Maret 2024, apakah bisa input setelah tanggal tersebut dan penginputan anggaran perubahan kapan sebaiknya dilakukan? Mohon penjelasan Pak Widi. Ya, bisa Pak. Pak Linggom, secara prinsip bisa. Karena tanggal 31 Maret itu hanya batas akhir untuk LKPP menilai. Tapi tujuan besarnya bukan itu sebenarnya, Pak. Tujuannya besar begini, percepatan pengadaan, apalagi konstruksi, baru mulai Agustus. Wah, nggak cukup. Akhirnya Desember jadi masalah semacam itu. Sebenarnya ini mengingatkan teman-teman bahwa 31 Maret itu sebenarnya ya jangan sampai lebih dari situ. Kalau bisa itu Januari sudah diumumin, sudah berproses, sudah tender, sehingga nanti prosesnya nggak numpuk di akhir tahun. Nah, 31 Maret itu hanya batas sekali lagi LKPP. Boleh nggak setelah tanggal 31, tanggal 1 April direvisi? Boleh. Nah, artinya silakan. Nah, apakah setelah tanggal tersebut dan kapan penginputan anggaran. Jangan sampai nanti kadang-kadang kita itu selalu revisinya di terakhir, bulan Desember biasanya. Nah, kadang-kadang lupa direvisi. Artinya, kalau teman-teman ada revisi anggaran, lakukan revisi juga RUP-nya. Terutama di APBN nih. APBN teman-teman itu kan revisi itu dalam satu bulan bisa 2 kali, 3 kali, Pak. Bisa 5 kali. Nah, itu kan. Nah, ketika sudah revisi, nah setelah revisi, nanti tarik lagi, Pak. Maka RUP-nya direvisi juga, disesuaikan dengan revisi anggarannya tadi kan gitu. Apakah mempengaruhi RUP apa enggak? Nah, itu nanti harus dicek kembali. Kurang lebih begitu, Pak. Sebaiknya setelah revisi anggaran ya segera RUP-nya juga dilakukan perubahan gitu. Ya Pak Widi, terima kasih untuk penjelasannya. Cukup jelas sih Pak Linggom. Belum ada yang resen juga. Saya lanjut di pertanyaan berikutnya dalam chat. Ini ada dari Bapak atau Ibu ini, Inyoman Astawa. Pertanyaannya, bagaimana kita mengisi besaran TKDN untuk pekerjaan konstruksi dalam RUP, Pak? Jika dalam hasil perencanaan konsultan tidak ada penghitungan TKDN-nya, apakah tagging PDN-nya bisa diisi perkiraan? Mohon pencerahan. Ya, baik Pak. Idealnya ya konsultan perencana harus mempunyai hasil ya, hitungan berapa penggunaan komponen dalam negerinya. Nah, cuma kadang-kadang kan ini barengan nih. RUP-nya sekarang itu ada dua, konsultan perencana dan konstruksi. Nah, kalau perencana masih bisa ini. Kalau konstruksi bagian menghitung, ya sudah nanti Bapak pilih PDN. Nah, pilih PDN, Pak berapa nilai perkiraannya? Buat aja dulu sementara minimal 40%. Nah, buat minimal 40%. Nanti harapannya nanti setelah nanti konsultan perencananya di di apa diseleksi terus dapat nanti dia akan menghitung berapa konstruksinya.
Itu adalah cara pertama. Ya, jadi kita buat minimal 40% dulu. Kan batasnya minimal 40. Kan begitu. Ambil yang paling rendah dulu. Atau teman-teman bisa menggunakan rujukan Permen PUPR terkait dengan eh, nilai nilai PDN dalam pekerjaan konstruksi. PUPR itu sudah ada threshold, itu ada yang 60, 70, 80. Nah, itu juga boleh, Pak. Nah, kalau memang ini artinya boleh teman-teman menggunakan itu. Tapi kalau memang tidak, artinya dibuat aja PDN tapi nilainya adalah minimal 40% dulu. Namanya rencana, Pak. Artinya jangan sampai nanti nilai ketinggian pelaksanaannya rendah, mendingan rencana rendah nanti pelaksanaannya jadi lebih tinggi. Kurang lebih begitu, Pak. Tapi kan harapan berikutnya, kan kita ada kewajiban mengumumkan RUP-nya secara kementerian lembaga, itu kan minimal 40%, Pak. Jadi minimal 40% itu belanja pengadaan belanja produk dalam negerinya. Artinya dibuat semacam itu. Kurang lebih begitu, Pak. Terima kasih Pak Widi. Monggo peserta yang lain mungkin ada yang berkenan resen. Dari tadi masih chat terus atau mungkin ini yang penanya berikutnya di chat Ibu Ernawati berkenan resen. Monggo Ibu Ernawati atau saya bacakan lagi Pak Widi belum Ya, berkenan resen. Dari Bu Ernawati izin bertanya Pak, kalau pembayaran internet dari perusahaan swasta itu termasuk non pengadaan atau penyedia Pak? ya masuk penyedia dah, Bu. Penyedia. Kalau non pengadaan tadi dikategorikan contohnya adalah honor sama perdin. Perdin itu pun sebenarnya uang harian. Jadi kalau Ibu Bu Erma kontrak dengan penyedia penyedia jasa internet, maka nanti tinggal apa namanya tinggal masuk kategori penyedia. Nah, internet ini bisa juga kan ada yang menggunakan dua ya, ada yang menggunakan katalog ya, karena sudah ada katalognya. Nah, berarti kan tinggal bayar itu. Nah, berarti masuk penyedia. Atau ada juga yang memang jadi nggak perlu lagi kontrak lagi. Artinya tiap dia udah berlangganan terus ya. Misalnya tahun berikutnya langganan terus, artinya dia bisa masuk di kategori pengadaan dikecualikan. Pembayaran telepon semacam itu. Berarti tinggal bayar, kan ada tagihan ya. Kalau ada yang kita punya telepon di rumah itu langganan itu kan nggak ada kontraknya kan, tinggal bayar, ada kwitansi tagihan bayar bayar. Nah itu adalah masuk kategori pengadaan dikecualikan. Nah artinya masuk penyedia juga gitu. Ya Pak Widi, terima kasih Pak Widi. Masih ada sekitar 4 menit Pak Widi. Saya lanjut dulu ya. Ya monggo Pak. Belum ada yang resen. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Adrik Penyang. Untuk delegasi ke PPK, apakah bisa dilakukan untuk 2 orang PPK dalam satu sub kegiatan? Mohon penjelasan Pak Widi. Baik, kalau pengalaman sebenarnya di satu sub kegiatan itu hanya bisa didelegasikan satu. Jadi sistem itu hanya bisa mendelegasikan satu. Jadi agak susah mendelegasikan ke dua karena sistemnya belum fasilitasi saat ini. Jadi hanya bisa di satu. Ya, Ya, paling siap Pak Widi. nanti paling nanti pas membuat paketnya saja masing-masing PPK-nya. Tapi pada saat pendelegasian hanya bisa satu. Gitu. Siap, siap. Ya Pak Widi, terima kasih Pak Widi. Masih ada satu lagi pertanyaan di chat dari Bapak Muhammad Sulbasri. Pertanyaannya izin bertanya Pak moderator salah ini harusnya ke Pak narasumber ini. Kalau untuk perguruan tinggi sebaiknya menggunakan yang mana? Pengadaan dan non pengadaan atau yang satu lagi penyedia dan swakelola. Mengingat di perguruan tinggi ada kegiatan penelitian, pengabdian dan beasiswa. Gimana, Pak Widi? Oke, baik. Ya, tergantung ini penelitian. Penelitian itu nanti bisa swakelola, ya. Terputus Pak Widi. Pengabdian, ya. Kalau pengabdian misalnya, pengabdian itu dalam bentuk apa ini? Nah, itu harus dilihat dulu. Apakah ada belanja bahannya, atau nanti kita melakukan secara swakelola atau semacam itu, semacam apa? Tergantung. Beasiswa, beasiswa itu cenderung adalah tergantung. Beasiswa itu diberikan gini.
kalau di perguruan tinggi menerima pembayaran dari kementerian lembaga dalam bentuk uang, nah, itu nanti kan swakelola, Pak. Ya, artinya ada swakelola itu, ada perikatan untuk pembayaran beasiswanya. Nah, kalau teman-teman di sini tergantung kalau perguruan tinggi biasanya mempunyai regulasi sendiri. Artinya nanti mekanisme pengadaannya ada yang memang mengikuti Perpres, ada yang memang membuat aturan sendiri. Apalagi kalau perguruan tinggi yang sudah BHMN ya, mereka bisa mengatur mengatur mekanisme pengadaan, baik itu terkait dengan penelitian, pengabdian dan beasiswa. Bahkan untuk penelitian itu pun sudah ada, seingat saya ada regulasi dari Kementerian Ristek. Nah, itu nanti Bapak ikutin saja di situ mekanismenya, kan gitu. Jadi kita lihat dulu, makanya kita melihat dulu, kita buka dulu RKAKL-nya. Nah, ini masuk mana ini? Penelitian. Nah, penelitian mau dilakukan sendiri atau melalui kementerian lembaga lain. Nah, atau dilakukan sendiri, oh kita masuk di swakelola ini. Tapi di dalamnya ada penyedia, karena ada belanja bahannya, ada berdinya misalnya, ada honornya. Nah, itu bisa menjadi swakelola. Swakelola tipe satu, kan begitu, Pak. Nah, makanya itu nanti tergantung bagaimana memaketkannya, tergantung melihat di RKKL-nya tadi. Kurang lebih begitu, Pak. Oke, oke, siap Pak Widi. Ini waktunya habis, tapi masih ada satu penanya di chat Pak Widi. Mungkin terakhir gitu Pak Widi ya. Waktunya Siap-siap. habis. Di Rasen tidak ada. Ini ada pertanyaan kembali dari Pak Nyoman Astawa. Izin bertanya sekali lagi. Terkait pendelegasian dari PA ke PPK, bagaimana jika dalam SKPD tidak dibentuk PPK, di mana PA yang bertindak sebagai PPK? Siapa yang harus didelegasikan untuk membuat draft RUP? Mohon pencerahan. Ya, karena tidak delegasikan, maka PA atau KPA merangkap sebagai PPK, nanti membuat akun juga tetap membuat akun PPK, Pak. Tapi mendelegasikan ke diri sendiri. Ya, Jadi PA, karena sebagai PPK, membuat tetap ada akun PA-nya, ada akun KPA-nya, nanti ada akun PPK-nya, jadi delegasinya ke diri sendiri. Karena sistemnya begitu. Kalau nggak nanti nggak bisa mengumumkan RUP, gitu Pak. Nah, ya, yang untuk membuat draft RUP-nya ya tetap ya PA atau KPA-nya Pak. Atau nanti kalau teman-teman di daerah kan dibantu PPTK untuk membantu menyusunnya. siap. Kurang lebih begitu. Ya, Iya. Oke, siap Pak Widi. Ini pas habis pertanyaannya, pas habis waktunya. Mungkin siap. sebelum closing statement, barangkali ya dari suhu kita, Pak Muji atau Pak Muklis ada tambahan atau pengumuman? Monggo, Pak Muji. Izin dulu. Saya pikir tidak ada Pak. Ini berarti disiplin waktu ini. Pas waktunya. Saya ucapkan Siap. terima kasih pada Pak Widi Januar ini atas presentasinya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih bagi Pak Eko atas moderator dalam acara ini. Pada Bapak Ibu, semoga acara kita selalu bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Salam. Terima kasih Pak Muji. Pak Widi mungkin ada closing statement? Baik, Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan, Izin kita terputus. segera mulai proses pengadaan barang dan jasa. Yang kedua, saat ini teman-teman harusnya lebih lebih semangat daripada tahun sebelumnya karena kalau dulu kita ngerjain malam karena loading terus, kalau Ya, sekarang hanya karena memang masih ada kendala di aplikasi sehingga mungkin tinggal komunikasi untuk dibantu oleh teman-teman LKPB. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Widi. Alhamdulillah acara berjalan lancar, materi yang luar biasa hari ini, pencerahan untuk lebih bersemangat lagi di pengadaan 2024. Teman-teman yang lain, saya selaku moderator, mohon maaf, barangkali dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, ada yang kurang pas, dan sebagainya. Mohon dimaafkan. Tetap semangat, salam sehat, salam pengadaan. Saya kembalikan ke host untuk waktu dan kesempatan. Terima kasih. Baik, makasih Pak